Empat idola K-pop ini pergi ke audisi trainee mereka hanya sebagai teman yang mendukung, tapi akhirnya dipilih dan debut. Sementara cerita audisi setiap idola K-pop berbeda, sebagian besar orang-orang yang akhirnya menjadi idola masuk ke bisnis ini dengan tujuan mengikuti audisi untuk satu atau beberapa perusahaan. Ada cerita tentang idola yang dijemput di jalanan oleh perekrut, meskipun itu kurang umum. Bahkan yang kurang umum dari itu, bagaimanapun adalah cerita tentang idola yang pergi ke audisi perusahaan K-pop hanya untuk mendukung teman atau anggota keluarga yang mengikuti audisi dan akhirnya menjadi idola sendiri, sementara teman audisi mereka tidak. Berikut adalah 4 idola yang berakhir di perusahaan dengan cara ini dan akhirnya mengarah ke karir K-pop mereka. Yang pertama, V-BTS. V-BTS memiliki cerita audisi yang unik. Seperti banyak idola K-pop, ia menghadiri audisi publik. Tidak seperti banyak dari mereka, dia tidak punya rencana untuk ikut audisi. Dalam sebuah wawancara di The Tonight Show dibintangi Jimmy Fallon, V mengonfirmasi cerita tentang bagaimana ia menjadi trainee di Big Hit Music yang sebelumnya adalah Big Hit Entertainment. Dia bepergian dengan temannya dari kampung halaman mereka, Daegu, untuk mendukungnya dalam usahanya. Jimmy Fallon bertanya, "V, benarkah kamu tidak pernah benar-benar berniat mengikuti audisi untuk BTS? Kamu hanya pergi ke audisi untuk mendukung temanmu?" V menjawab, "Benar, ya." Sebelumnya, V mengungkapkan bahwa para perwakilan sangat tertarik padanya. Mereka memintanya untuk langsung mencoba di perusahaan itu. "Kepada saya, seorang pengamat berkata, 'Apakah kamu ingin mencobanya?' kata V. Dia tidak punya waktu yang mudah karena dia harus menunjukkan setiap bakat di gudang senjatanya kepada anggota staf. Mereka bertanya apakah saya ingin mencoba, jadi saya menjawab, ya, saya menari dan mereka berkata, apakah kamu punya sesuatu yang lain? Saya bernyanyi untuk mereka dan mereka bertanya, apa kamu punya sesuatu yang lain untuk ditunjukkan kepada kami? Saya beatbox dan mereka bertanya apa lagi? Saya nge-rap dan mereka bilang apa lagi? Saya membawa saksofon saya dan memainkannya untuk mereka. Dan mereka menjawab, apakah kamu punya hal lain untuk ditunjukkan kepada kami? Saat itulah saya akhirnya mengatakan tidak, saya tidak punya hal lain untuk ditunjukkan kepadamu, kata V. Jimmy Fallon mengajukan pertanyaan lanjutan yang ada di benak banyak penggemar. Apa yang terjadi dengan temannya? V menjawab dengan seringai, dia gagal. Penonton, pembawa acara, dan rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak berkat kata-kata yang dia ucapkan. Bakat, visual, dan waktu komedi yang sempurna, tidak heran V ditakdirkan untuk menjadi idola K-pop. 2. Penil B2B. Sementara Penil akhirnya memulai debutnya dengan B2B di bawah Cube Entertainment. Dia sebenarnya adalah seorang trainee di JYP Entertainment untuk sementara waktu, dan itu tidak direncanakan. Penil dari B2B membagikan detail tentang bagaimana dia awalnya mengikuti audisi untuk JYP Entertainment. Dia berada di podcast yang dipandu oleh Eric Nam, dan berbicara tentang cara menarik dia mengikuti audisi untuk perusahaan. Dia mulai dengan berbicara tentang bagaimana temannya mengikuti audisi dan dia hanya ikut karena terdengar seperti menyenangkan. Itu audisi JYP Entertainment, terdengar menyenangkan, dan saya bermain gitar. Mungkin saya akan mencoba bernyanyi, kata Penil. Kemudian dia mengubah arah rencananya ketika dia melihat bahwa modeling adalah pilihan di audisi. Pemodelan? Tunggu, jadi saya bisa melakukan 3 pose dan masuk? Mengapa saya mencoba bernyanyi? Kata Penil. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak punya pengalaman pemodelan sebelumnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya mengikuti instruksi yang dikatakan orang-orang kepadanya. Saya suka berjalan di depan dan seperti, apakah ini caramu melakukannya? Kata Penil. Kemudian, segalanya mulai berubah setelah staf memintanya untuk bernyanyi dan menari, padahal seumur hidup dia belum pernah melakukan hal seperti ini. Mereka bernyanyi dan menari selama 1 jam, kata Penil. Dia kemudian secara mengejutkan mengungkapkan bahwa JYP Entertainment memanggilnya kembali beberapa saat kemudian dan diterima. 3. Mark NCT. Baru-baru ini, Lee So-man dari SM Entertainment mengadakan acara online berjudul SM Congress 2021 dan mengungkapkan rencana yang akan datang untuk paruh terakhir tahun ini. Setelah mengungkapkan iklan untuk NCT Hollywood, Lee So-man bertanya kepada setiap anggota yang hadir di acara tersebut tentang proses audisi mereka.
Mark NCT berbagi tentang bagaimana ia berhasil mengikuti audisi untuk SM Entertainment di audisi global di Vancouver dan berhasil diterima. Lee Soo-man kemudian ingat mendengar bahwa Mark telah pergi ke audisi dengan saudaranya. Terkejut karena dia ingat Mark membenarkan cerita itu. Dia menjelaskan bahwa keduanya awalnya mengikuti saudaranya ke audisi dan akhirnya mengikuti audisi juga. Mereka adalah yang terakhir mengikuti audisi hari itu, tapi para pelatih hanya melihat potensi di salah satu dari keduanya. Pelatih mengatakan bahwa sementara saudara laki-laki Mark berbakat, dia tidak punya hasrat yang dibutuhkan. Tentu saja sekarang kami semua ingin tahu apa yang sedang dilakukan saudara laki-laki Mark. Sekarang mengetahui dia telah mengikuti audisi untuk menjadi peserta pelatihan juga, Mark mengungkapkan dia dengan penuh semangat menghadiri kuliah. 4. Xiumin EXO. Sebagai tamu di acara bincang-bincang TV and Live Bar, Xiumin mengaku bahwa ketika dia masih sekolah menengah, dia tidak pernah benar-benar berpikir untuk mengejar karir sebagai penyanyi. Saya awalnya bersiap untuk mengikuti ujian masuk untuk perguruan tinggi pendidikan jasmani. Saya hanya bernyanyi sebagai hobi, kata Xiumin. Xiumin bahkan tidak akan pergi, tapi dia diyakinkan oleh temannya untuk mengikuti ke audisi SM Entertainment. Suatu hari, teman saya meminta saya untuk pergi bersamanya ke audisi SM. Saya bertanya, apakah saya boleh mengikuti audisi? Saya tidak begitu baik. Dia mengatakan kepada saya bahwa SM tidak hanya mencari keterampilan, tetapi juga potensi, jadi tidak apa-apa. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya adalah gaya SM, kata Xiumin. Sayangnya, temannya tidak lulus audisi, tapi Xiumin berterima kasih atas bujukan itu. Saya pergi ke audisi dengan teman saya, tapi mereka hanya menelepon nomor saya untuk proses wawancara dan menyuruh orang lain untuk pergi. Jika bukan karena temanku, aku tidak mungkin debut dengan SM. Bahkan sekarang, aku minta maaf padanya dan berterima kasih, kata Xiumin. Xiumin kemudian membagikan apa yang membuatnya bergabung dengan SM Entertainment setelah audisi. Saya bergabung dengan SM Entertainment karena TVXQ, kata Xiumin. Xiumin mengungkapkan bahwa dia adalah fans TVXQ dan sangat mengagumi mereka. Chang Min-hyung adalah senior favoritku. Ketika saya pertama kali bertemu TVXQ, saya membeku. Aku ingin menuruti semua yang mereka katakan. Mereka seperti dewa bagiku, kata Xiumin. Chang Min, yang juga menjadi bintang tamu di acara itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada juniornya. EXO adalah grup yang menggembarkan dunia. Memiliki orang seperti itu yang bermimpi menjadi penyanyi karena TVXQ, sungguh suatu kehormatan. Saya bersyukur karena rasanya saya membantu seorang pemuda menemukan mimpinya, kata Chang Min. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Apa salah satu dari 4 orang ini termasuk bias kalian? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.